Selamat malam pemirsa, di malam hari yang spesial ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri pemirsa, kabar hari ini kembali hadir menemani Anda selama 60 menit ke depan. Bersama saya Kenana, inilah kabar hari ini selengkapnya. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana menggelar open house di hari pertama Idul Fitri 1445 Hijriah di Istana Negara Jakarta. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju hingga masyarakat antre untuk dapat bersalaman dan foto dengan Presiden Joko Widodo. Presiden terpilih Prabowo Subianto menggelar open house di hari pertama Lebaran di kediamannya di Kertanegara Jakarta hingga malam tadi. Lalu bagaimana suasana open house hari pertama Lebaran malam hari ini di kediaman Prabowo Subianto? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Sekar. Pemirsa, Wali Kota Solo yang juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menggelar open house di rumah dinasnya di Loji Gandrung, Solo pada Rabu pagi. Anies Baswedan, mantan Gubernur Jakarta sekaligus calon presiden nomor urut 1, menggelar open house di rumahnya di Lebak Bulus Dalam, Jakarta Selatan. Usai jeda, kabar hari ini kembali untuk Anda. Di hari pertama Lebaran, volume arus mudik di jalur Pantura Bypass Ahmad Yani, Kota Cirebon, Jawa Barat terpantau ramai lancar pada Rabu malam. Sepeda motor dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah melintas di jalur Pantura. Pemirsa, jalur Pantura di Cirebon, Jawa Barat masih dipadati kendaraan pemudik hingga malam ini. Ervan Septiawan sudah siap tentunya akan mengabarkan saat lagi kabar hari ini tentu masih akan menemani Anda. Pemirsa, Anda masih menyaksikan kabar hari ini. Di hari pertama Lebaran Rabu malam, arus lalu lintas di jalur arteri Garut, Jawa Barat terpantau ramai. Sejumlah titik mengalami kepadatan lalu lintas akibat banyak kendaraan keluar masuk di jalur ini. Sementara itu pemirsa, Rabu siang di hari pertama Lebaran, jalur arteri Limbangan Malangbong Garut, Jawa Barat masih ramai pemudik dari arah Bandung, tujuan Tasikmalaya hingga Jawa Tengah. Arus kendaraan di jalan arteri Bandung, tepatnya di kawasan Bundaran Cibiru, tampak padat sepanjang hari ini. Sejumlah ruas jalan di Jakarta yang terkenal dengan kemacetan pada jam-jam sibuk hari ini tampak lengang. Banyaknya warga yang meninggalkan ibu kota pada libur Hari Raya Idul Fitri membuat arus lalu lintas di Jakarta sangat lancar. Momen libur Lebaran hari pertama, Masjid Raya Al-Jabar di Cimencrang Gede Bagi, Kota Bandung, Jawa Barat mulai ramai dikunjungi wisatawan. Nah pemirsa, kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta di Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dipadati pengunjung. Pantai Ancol dan dunia fantasi menjadi destinasi wisata favorit. Hari pertama Lebaran, wisata air menjadi salah satu pilihan masyarakat Kota Medan untuk berlibur seperti di Hairos Water Park, Medan, Sumatera. Kita beralih ke informasi berikutnya. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin memeriksa kesiapan posko kesehatan di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Meski saat ini kondisi arus mudik telah berkurang, Menkes meminta para petugas medis juga bisa menangani pemudik yang membutuhkan pertolongan pada saat puncak arus mudik berlangsung. 13 kantong jenazah korban kecelakaan maut di Tol Jakarta Cikampek kilometer 58 tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda. Pemirsa, 13 kantong jenazah korban kecelakaan maut di Tol Jakarta Cikampek kilometer 58 Jawa Barat tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Para pecalang yang merupakan petugas keamanan desa adat di Bali turut membantu pengamanan pelaksanaan sholat Idul Fitri di Denpasar pagi tadi. Hal ini merupakan bentuk nyata sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama, khususnya kaum Muslim dan umat Hindu Bali. KPK memberikan izin para tahanan kasus korupsi untuk dikunjungi keluarga yang dibatasi hanya 2 jam. Kita beralih ke informasi berikutnya. Arab Saudi juga merayakan Idul Fitri bersamaan dengan Indonesia, yaitu pada hari ini. Hal itu diputuskan setelah adanya penetapan Mahkamah Agung Kerajaan Arab Saudi.
Kita kembali ke informasi dari dalam negeri pemirsa. Sejumlah narapidana kasus korupsi di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat mendapatkan remisi alias pengurangan hukuman di Hari Raya Idul Fitri 2024. Lebih dari 8.000 narapidana di wilayah DKI Jakarta mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 2024. 158 diantaranya langsung dinyatakan bebas pada hari ini. Di saat umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri, Israel melancarkan serangan di wilayah Palestina pada saat malam takbiran. Warga Gaza menyambut Hari Raya Idul Fitri di tengah ancaman serangan dari Israel. Berkumpul bersama keluarga di Hari Raya Idul Fitri adalah harapan semua orang. Namun ada yang harus menjalankan tugas negara, seperti pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon. Ini adalah cerita Letu Uli Lailia, perwira Public Information Officer pasukan Garuda yang merayakan Lebaran jauh dari keluarga di negara yang sedang berperang. Sesaat lagi pemirsa, kabar hari ini masih akan menemani. Anda masih menyaksikan kabar hari ini. Pemirsa, Idul Fitri tahun ini di Jerman diperingati bersamaan dengan Indonesia, yakni pada hari ini. 3 kantor perwakilan Republik Indonesia di Jerman pada hari ini menggelar sholat Idul Fitri yang diramaikan oleh warga Indonesia. Jumlah korban tewas di Palestina akibat pertempuran Israel-Hamas kini dilaporkan sudah mencapai 33.207 jiwa pada Senin waktu setempat. Suasana Idul Fitri tahun ini di Palestina terasa jauh lebih sepi. Perang di jalur Gaza dan kondisi ekonomi yang sulit di tepi barat meredam kemeriahan, membatasi aktivitas hanya pada ibadah dan kunjungan keluarga. Informasi tersebut pemirsa mengakhiri kebersamaan kita di kabar hari ini. Saya Kenana dan teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.